kualitas. Insya Allah semua akan terwujud manakala kita senantiasa mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, manakala kita senantiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu kita yang ada di rumah kita, dan seluruh orang-orang yang senantiasa menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru pendamping, dan adik-adik santri putra santri putri yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sowan di SMKN 1 Boyolali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama pagi hari ini akan sharing. Saya akan sharing pengalaman saja kepada adik-adik bagaimana menjalani sekolah, nanti menjalani perkuliahan, menjalani hidup, dan kita berharap dengan seri seperti ini akan menambah kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semuanya, sehingga nanti kalau sudah waktunya kita di absen satu persatu sowan kehadirat Allah. Tidak tahu kapan akan sowan. Ada yang tahu kapan? Atau siapa yang duluan akan sowan kepada Allah, akan meninggal maksudnya? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Pelapa itu tidak harus yang tua yang jatuh, masih kembang pun atau beluluk bahasa orang Jawa juga bisa jatuh. Betapa banyak mahasiswa-mahasiswi saya itu di Tulungagung ada yang meninggal. Namun kalau dengan seperti ini kita sudah membekali diri kita dengan persiapan-persiapan bekal yang baik, sudah ikhtiar gitu ya, maka Allah tidak akan pernah tinggal diam manakala kita nanti akan sowan kehadirat Allah, dan kita berharap nanti semuanya akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam keberkahan senantiasa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua, anak cucu kita semua nanti termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pendamping, dan adik-adik siswa-siswi, santri putra santri putri yang saya banggakan. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Belum? Rugi, hidup sekali tidak pernah naik pesawat, rugi. Ada yang sudah umroh? Rugi, kalau hidup sekali belum pernah umroh. Ada yang sudah haji? Belum, rugi, hidup sekali belum pernah naik haji. Ada yang sudah keluar negeri? Belum, rugi. Ya, begini, bahwa ini cerita saja. Kajian hari ini berkaitan dengan bagaimana belajar mencari ilmu agar ilmu kita ini barokah. Kalau ilmu sudah barokah, maka pasti akan membawa kebaikan. Uang 1 juta tidak barokah, atau bahkan uang 271 triliun tidak barokah, menjadikan pusing hidup. Karena dipakai roti oren. Paham roti oren? Apa? Tapi hidup 1 juta, lihat saja Bapak Ibu petani yang di sawah itu ketika nanam misalnya, makan dengan lahapnya enak sekali walaupun hanya tempe goreng dengan sambal. Artinya hidup ini membutuhkan keberkahan, adik-adik, keberkahan. Maka ilmu yang kita cari, hidup yang kita jalani ini, kita upayakan semua mendapat keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, pengalaman. Saya akan sharing pengalaman. Sebelum saya jadi dosen, saya dagang di pasar jadi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Sambil kuliah S2 di Jogja, saya dagang di pasar, kemudian nikah. Akhirnya Senin, Selasa, Rabu saya harus kuliah ke Jogja, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya harus pulang dagang di pasar. Alhamdulillah, dari mulai kios 1 kecil sampai akhirnya menjadi 3 besar. Saat itu istri saya di Jawa Tengah dipercaya Pertamina Cilacap untuk binaan. Akhirnya saya dibawa kemana-mana untuk pelatihan kewirausahaan, pelatihan untuk jadi bisnismen. Bahkan pernah dilatih oleh beberapa dosen dari IPB yang biasa melatih menteri dan para artis. Nah, suatu saat saya dipanggil salah satu bos roti di Jakarta yang ini rotinya mensuplai seluruh toko di seluruh Indonesia. Nafis berangkat ke Jakarta. Ada apa? Kok ini orang Cina, saya mantunya kok. Sudah berangkat saja. Bis VIP saya sediakan, hotel saya sediakan, tinggal berangkat. Siap. Singkat cerita saya berangkat ke Jakarta, sampai hotel dijemput oleh beliaunya.
dibawa dengan mobil beliau yang bagus kemana, ke pabrik. Tugas Nafis hari ini hanya silakan cicipi roti itu enak enggak, yang itu enak enggak. Hampir seharian saya hanya di pabrik keliling untuk mencicipi roti. Mulai dibawa oleh beberapa kardus roti sekaligus dengan uang sakunya. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Karena saya sebelum Ramadan, toko saya bisa stok kira-kira 3 truk roti dari beliau. Dan itu bayarnya nanti kalau setelah hari raya. Jika tidak mendapatkan kepercayaan dari beliau, tidak mungkin. Apa yang saya lakukan, karakter diri yang terbaik itu kita bawa kemana-mana, sehingga berhadapan dengan kondisi apapun, pekerjaan apapun, enak hidup ini, tidak ada problem. Itu baru dunia bisnis. Dunia akademik yang saya jalani, dunia kuliah, dunia di kampus yang saya jalani, alhamdulillah. Tahun 2009 saya seleksi di Jakarta 20 perwakilan seluruh Indonesia, bisa selama 40 hari saya bisa jalan-jalan ke Syria dan Yordania. Saya bisa ke Laut Mati, mandi di Laut Mati itu, pernah lihat Laut Mati kan? Laut Mati itu kadar garamnya tinggi sehingga kaki injak ke dalam laut ngapung di atas air. Yang mahal lagi itu Laut Mati adalah lumpurnya. Itu dulu digunakan facial, paham facial kan? Paham lah, yang putra paham nggak? Yang gak glowing-glowing paham kan? Iya, digunakan oleh Ratu Cleopatra, ratu yang sangat cantik gitu, kira-kira. Ini baru sekian dari banyaknya tempat yang saya ziarahi. Saya masuk di Gua Ashabul Kahfi, saya ziarah ke beberapa makam Nabi, Nabi Zakaria, Nabi Dzulkifli, Nabi Yahya, Nabi Su'aib, Nabi Ayub. Saya ziarah ke makamnya Habil, putranya Nabi Adam, dan beberapa ulama banyak sekali, ke Benteng Aleppo dan sebagainya. 2009, 2010, 20 perwakilan seleksi di Jakarta, 40 hari saya bisa di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Kampusnya hanya 15 menit dari Masjidil Haram. Kalau 40 hari di Makkah, sehari sekali umroh, berarti 40 kali umroh. Sehari 3 kali, 40 kali 3, 120 kali umroh, kali 25 juta, berapa? Allah Tuhan tidak pernah terbatas. Itu baru 2010. 2011, alhamdulillah seleksi 3 dosen seluruh Indonesia, 1,5 tahun saya bisa kuliah di King Saud Riyadh, Saudi Arabia. Saya dapat gelar MA, haji 2 kali gratis, belum umrohnya. Belum berhenti di situ, Allah tidak terbatas lagi memberikan keberkahan kepada saya. 2015 seleksi di Jakarta, 6 dosen seluruh Indonesia. Bisa selama 1 tahun saya bisa jalan-jalan, kuliah gratis, tidak lupa selfie. Hidup itu mau mampir selfie, sekarang harus selfie terus ya. Kemana? Ke Australian National University, Canberra, Australia. Biayanya konon hanya 1 miliar per orang. Saya bisa ke Melbourne, saya bisa ke Sydney, saya bisa ke foto di bawah itu Opera House di Sydney dan sebagainya. Itu santri desa tapi bisa rezeki kudo. Belum berhenti di situ. 2022 kemarin berangkat 24 Desember, pulang Januari tanggal 13 kira-kira. Alhamdulillah saya bisa tahu barunan di mana, di Melbourne, Sydney dan Canberra, gratis. Kalau ke sana tidak mungkin naik batu atau harapan jaya kan? Tidak mungkin kan? Naik pesawat. Apalagi naik kodok-kodok, tidak mungkin. Oke, belum berhenti di situ adik-adik. Allah tidak terbatas. Subhanallah. Mohon doanya. Insya Allah besok tanggal 13 November, kira-kira 2 mingguan saya akan berangkat ke UK London. Gratis. Cukup 150 juta. Kurang bina apa Tuhan itu? Allah tidak terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kalau adik-adik tugasnya hari ini adalah belajar yang rajin, ikuti dahulunya Pak Kepala Sekolah, dahulunya Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu di rumah, selesai itu enak. Yakin saya. Sudah saya buktikan. Contoh, ini kenapa saya buktikan yang berkaitan dengan uang, berkaitan dengan dunia. Karena hari ini mindset kita, mindset orang secara umum, mindsetnya instan, cara berpikirnya instan. Instan itu adalah pengen tapi tidak pengen proses. Hasilnya apik tapi tidak pengen
berproses. Pengen ilmu manfaat barokah, tapi tidak pengen cara belajarnya berproses tirakat dengan baik sesuai dawuh Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah. Ini loh cara hari ini yang banyak sekali. Terus pengen penatok. Tidak ada rumusnya adik-adik. Kalau pengen nanti hasilnya baik, tidak ada yang ceritanya tanpa berproses. Saya wawancara beberapa mantan rektor di Indonesia. Hidup masa mudanya tidak ada yang tidak berproses. Bahasa orang Jawa tirakat. Tirakat. Kenapa? Karena proses tidak pernah mengkhianati. Nah, paham kan? Iya, paham. Itu. Maka hari ini tugasnya adik-adik adalah belajar. Tidak usah non. Belajar ngaji, ikuti dawuh Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah. Sudah, dunia nanti tidak usah dipikir. Itu sudah ditata sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Gambarannya begini. Kalau saya berdiri di bawah lampu seperti ini atau di bawah sinar matahari ada di atas kepala saya pas tepat, bayangan saya ada di mana? Di bawah kaki. Kalau saya semakin jauh dari matahari, maka bayangan saya juga semakin jauh. Itulah gambaran ilmu yang barokah, rezeki yang barokah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, rezeki tidak usah dicari, sudah ada di kaki kita sendiri. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, jauh dari dawuhnya Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah, maka rezeki barokah, ilmu barokah juga akan semakin jauh. Itu gambarannya. Loh, itu kok kaya semua, uangnya banyak. Iya, tapi belum tentu barokah. Konsep barokah inilah yang harus kita pahami bersama, sehingga ketika kita berproses, adik-adik berproses ketika belajar seperti ini, sungguh-sungguh. Prinsip orang Jawa satu, milikilah teken. Apa? Teken itu apa? Tongkat. Itu apa gunanya? Ya, menahan atau mengarahkan langkah kita ke depan, betul? Iya. Teken inilah prinsip cita-cita adik-adik. Maka gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tadi betul yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Bisa jadi salah satu di sini menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah menghendaki. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh masih ada bintang-bintang yang menemani. Bukan sesuatu yang berbahaya manakala cita-cita tinggi tapi tidak terpenuhi atau tidak terwujud. Yang bahaya manakala cita-citanya rendah dan terwujud. Bahaya. Aku tak jadi orang biasa. Ternyata jadi orang biasa tenang. Aku tak jadi presiden. Tidak jadi presiden minimal menteri. Tidak jadi menteri asisten menteri. Tidak jadi menteri gubernur. Seterusnya terus begini. Maka teken harus dimiliki, cita-cita harus dimiliki, prinsip dalam hidup harus dimiliki. Salah satu prinsipnya adalah ayo kita gapai keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sudah punya teken, harus dilanjutkan diimbangi dengan tekun. Apa? Tekun itu rajin. Orang yang tekun, orang yang rajin bisa mengalahkan orang yang cerdas. Saya punya teman dulu di S2. Kalau belajar membaca bahasa Inggris, bahasa Arab, kayak bahasa Indonesia sudah, cepatnya luar biasa. Saya harus buka kamus dulu. Kalau sekarang ada Google Translate dan sebagainya kan ya, tinggal dimasukkan di itu langsung bisa. Dulu belum. Apa yang terjadi? Ketika saya sudah selesai S2, dia belum selesai S2. Ketika ada pendaftaran CPNS di Senayan waktu 2005 saat itu, saya sudah menggunakan ijazah S2, dia baru ijazah S1. Artinya orang yang punya teken dilanjutkan dengan tekun, maka dia cepat tekan pada cita-cita yang dia miliki. Understand? Yes. Paham itu? Nah, jelas tuh? Iya, saya jelaskan. Oke, jadi santai saja kita sharing, tidak ada sisi kayak pelajaran, tidak ada. Artinya ini sharing saja pengalaman. Oke, saya lanjutkan. Jadi hari ini tugas adik-adik adalah belajar yang rajin, yang tekun. Betul.
Yakin saya. Saya juga begitu rajin kuliah itu. Tapi alhamdulillah mulai semester 3 di S1 sampai selesai dapat beasiswa Gudang Garam 50.000 saat itu per bulan, 50.000 tahun 96. Mungkin sekarang yang 5 juta kira-kira. Gudang Garam itu beasiswa nomor 2 terbaik seluruh Indonesia saat itu. Nah, begini saya lanjutkan bahwa adik-adik pernah buat mie instan, pernah ya, campur telur spesial ya. Nah, itu namanya mie instan. Bisa nggak langsung dimakan sak wadai, sak cangkang telur? Nggak bisa, itu sakit ya. Harus diproses, minyak dibuka, ya kan? Disiapkan air yang dimasak, direbus, nanti mie dimasukkan, baru ditiriskan, ada bumbunya, diublek-ublek, baru dimakan, betul ya? Jika membuat mie instan saja tidak bisa instan, bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat barokah bisa instan? Tidak ada rumus. Maka namanya sekolah yo capek, ngantuk, lapar, kehujanan, kepanasan, sumuk, kadang yo tiba dan sebagainya. Itulah perjuangan, itulah tirakan, itulah proses. Jadi ojo ngeluh, jangan mengeluh, jangan gundel, kemudian update status. Ini kesel sekolah cacat. Mending daripada ini tidak usah hidup. Bahaya itu. Nek diwaca malaikat dijawab selok di OTW rasanya. Iya, gak bahaya tak? Bahaya. Iya toh? Iya. Loh malaikat gak pernah salah alamat ya. Tidak perlu memang tidak perlu. Maka sekali lagi prinsipnya ini sudah beberapa quote, silakan nanti ditulis dan dihafalkan atau diamalkan. Mie instan tadi ya. Jika membuat mie instan saja tidak bisa instan, bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat barokah bisa instan? Tidak ada rumusnya. Maka prinsipnya ya, tadi sudah katakan tekan mie instan. Yang ketiga, filosofinya telur. Upayakan telur pecah dari dalam, jangan dari luar. Kalau telur pecah dari luar, paling banter dari cokok, dadar, orang are, campur STMJ, campur jamu. Kira-kira itu. Tapi kalau telur pecah dari dalam, maka dia akan menjadi ayam bertelur lagi, jadi ayam bertelur lagi. Wilayah kiamat, semangat tetap dalam diri kita masing-masing. Seberapapun bapak kepala sekolah, bapak ibu guru mengantarkan adik-adik untuk bisa jadi orang baik, tapi adik-adik tidak semangat berubah untuk menjadi orang baik, ikhtiar jadi orang baik, tidak bisa. Saya di Jogja kuliah. Dari pondok ke kampus naik sepeda ondel jarak 7 kilo. Setiap pagi setengah 7, jam 7 sudah harus masuk. Karena di pondok ada proses banyak kegiatan. Nyampe kelas duduk seperti ini, baju sudah basah karena harus ngebut agar tidak terlambat. Setelah itu tidak hanya basah, tidur saya. Kenapa tidur? Karena hampir tiap malam harus rokan kerja bakti di pondok agar saya bisa maem. Jam 11 malam sampai kira-kira setengah 3 pagi. Karena dari rumah kiriman itu jarang datang. Saya harus kerja, harus dagang di alun-alun, dagang speaker, dagang sabuk dan sebagainya. Untung 10.000, alhamdulillah bisa maem. Dari pondok 1, dari haul 1, dari hafrah 1, keliling 10.000 pengen maem. Kalau udah seperti itu saya harus ngajar TPA TPG, gajinya 10.000 per bulan, 20.000 per bulan. Ngajarnya tiap sore. Nah, tapi alhamdulillah saya buktikan saya bisa membahagiakan bapak ibu saya bisa berprestasi. Alhamdulillah sampai hari ini prestasi itu terus terukir dan bisa membahagiakan beliau berdua, termasuk keluarga, termasuk juga kampus, termasuk kira-kira juga masyarakat secara umum. Saya berharap itu adalah bukti ilmu yang manfaat dan barokah. Saya dulu juga sama seperti adik-adik begitu ketika SMA, culun-culun, ya Allah lucu-lucu gitu ya toh. Nggak ngerti nyata ini bisa kemana-mana. Allah mentakdirkan saya bisa kemana-mana dan itu semua gratis. Kalau mau mencari dalilnya apa ada dalam Al-Quran? Ada. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat seseorang. Rumusnya hanya 2 yang harus dipenuhi, iman dan ilmu. Maka tadi disampaikan soft skill, bukan soft skill ya.
soft skill, mental itu bagian dari integrasi kedua tadi, iman dan ilmu. Orang kalau beriman memiliki ilmu yang baik, yang tinggi, yang bagus, jalan. Tapi kalau orang hanya punya ilmu, tidak punya iman, akhirnya itu tadi tidak punya attitude yang baik. 2015 seleksi di Jakarta, 2 dari Australia yang mengetes saya, 3 profesor selebihnya dari Kementerian Agama. Ketika maju saya ditanya, Nafis menggunakan bahasa apa? Campur. Karena saya bahasa Inggris saya tidak bisa bagus. Yes no, I love you too. Tapi saya buktikan ternyata Allah mentakdirkan saya lulus dari sekian banyak peserta seluruh Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Saya tanya kepada pengelola setelah saya di Australia, Prof Greg, kok saya bisa lulus, Prof? Apa rumusnya? Bahasa Inggris saya tidak bagus. Iya, Nafis, memang bahasa Inggris tidak bagus. Tapi kelebihan kamu di antara peserta yang lain adalah etika kamu di depan penguji yang tidak dimiliki oleh peserta yang lain. Ternyata beliau, mohon maaf, yang non muslim pun melihat kita itu dari sisi attitude, dari sisi akhlak, dari sisi etika, dari sisi mental, dari karakter, dari soft skill yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Maka betapa pentingnya masa depan adik-adik itu ditunjang dengan soft skill, mental, karakter yang baik, attitude yang baik, dan itulah kunci kesuksesan yang akan dimulai dari mana? Dari belajar yang baik, sehingga mendapatkan ilmu yang barokah. Wassalamualaikum Muhammad. Oke. Jadi sudah berapa quote tadi? Ada kentang-kentang, ada mie instan, ada telur. Saya lanjutkan. Biar mudah dihafal, saya gunakan hal seperti ini. Ini kalau diambil dari kitab ada sebenarnya, tapi saya tidak menggunakan bahasa kitab. Nanti kita lanjutkan mungkin kalau ada waktu di pertemuan yang akan datang. Walaupun online apa. Jadi ini madrasah atau Madin Nusantara, ketika Nusantara ini ikhtiar bersama agar kita yang saya dan di beberapa sekolah memang sudah ada madrasah dinia, artinya siswa-siswinya ikut di madrasah dinia. Tapi di beberapa sekolah yang lain masih banyak yang belum ikut, sehingga kita berharap kita bisa memberikan sedikit kontribusi sinergi bareng-bareng dengan Bapak Kepala Sekolah, yang akhirnya kita bisa membentuk generasi-generasi muda Indonesia ini yang lebih hebat lagi, yang berkualitas, yang tentu akan membawa nama harum keluarga, masyarakat, sekolah, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, semuanya akan masuk surga semuanya jika kita jadi yang baik. Amin. Quote yang selanjutnya adalah nilai sekolah itu penting. Nilai sekolah itu rapor, ijazah, ya, itu penting. Saya ulang, nilai sekolah itu penting, tapi menjadikan sekolah bernilai jauh lebih penting. IPK kalau di kampus, rapot, ijazah, nilainya tinggi, wah itu penting sekali. Tapi menjadikan adik-adik di sekolah ini tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, bersih, mandiri, dan lain sebagainya, itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kenapa? Karena menjadi orang cek. Ya. Kenapa? Karena menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu lebih penting. Paham ya? Yang diinginkan, yang dipilih, yang akan disenangi masyarakat, yang disenangi orang lain itu adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dan orang baik itu dari mana? Dari attitude. Harvard University melakukan riset bahwa seseorang karyawan akan mudah naik pangkat karirnya, bahkan gajinya akan naik, atau sebaliknya pangkatnya cepat turun, gajinya cepat turun. Itu bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan. 80% lebih karena attitude-nya, karena sikapnya. Pernah saya ngajar beberapa ibu guru PPG dahulu. Saya punya siswa di SMP itu pendiam sekali, akhirnya melanjutkan di SMK.
ketika magang di satu pabrik besar di kota besar di sana, singkat cerita, tiba-tiba setelah selesai magang ada rombongan dari bos pabrik tersebut, direkturnya satu mobil datang ke sekolah. Kagetlah sekolah, jangan-jangan ada apa ya, kemarin ada problem atau masalah apa gitu kan. Takutnya luar biasa bapak ibu guru, termasuk bapak kepala sekolahnya. Singkat cerita ditanya, mohon izin ada keperluan apa bapak ibu semuanya ke sini? Saya hanya ingin mencari si A yang kemarin magang di pabrik saya dan mulai hari ini sudah bisa langsung kami terima tanpa tes. Ternyata setelah dilihat-lihat kenapa ketika magang attitude-nya luar biasa, disiplin, tepat waktu, menghargai orang lain, guyo, suka menolong dan lain sebagainya, dan itulah kunci kesuksesan hidup. Ojo tegang dong. Ayo bawa santri putra santri putri di SM kita SM kita Jaya ini bisa mau jadi apapun sudah tergantung sekarang pada diri adik-adik, yaitu tadi. Dan bermulanya berprosesnya dari sekarang, bukan nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah tua seperti kami. Enggak, mulai sekarang ini berprosesnya gitu loh. Maka mencari ilmu yang barokah itu menjadi penting. Dan ilmu barokah tidak bisa instan, harus berproses. Hargai waktu, hargai bapak ibu guru, hormati beliau. Itu termasuk prinsip saya sampai hari ini adalah sering-seringlah membahagiakan orang tua, khususnya ibu. Pemahaman terbaliknya, jangan sering membuat sedih dan susah orang tua, khususnya ibu. Rumus saya buktikan, bapak ibu saya tahun 2017 itu sudah komplikasi dua-duanya. Di spesialis dokter Iskak, bapak saya itu semua spesialis sudah angkat tangan. Ibu sudah menangis karena bapak sudah diangkat, bentar lagi akan wafat. Akhirnya singkat cerita, karena pengen haji kita daftarkan, karena antri 25 tahun, akhirnya kita umrohkan. Kakak saya bilang, tanggung jawab kalau ada apa-apa di sana. Siap. Langsung saat itu selesai dari Australia, saya program dari Australia 1 tahun, uang sudah habis saja. Akhirnya mau tidak mau ya nyekolahi ijazah. Maksudnya nyekolahi ijazah itu pinjam ke bank. Akhirnya 80 juta untuk saya berangkat dengan istri menemani bapak ibu saya. Singkat cerita, selesai toa kemudian sa'i, saya sudah membawa kursi roda karena kaki salah satu saraf kaki kanan ibu saya itu sudah putus, sehingga harus bawa kursi roda. Apa yang terjadi? Setelah sa'i putaran pertama ibu dahulu, aku pengen melakukan diri, ganti bapak yang ngedrop, saya kursi roda. Selesai sampai akhir, sampai pulang ibu sehat, bapak juga sehat. Tapi apa yang terjadi yang ingin saya sampaikan, uang 80 juta itu tidak ada artinya apa-apa. Setelah pulang Allah mengucurkan 3 kali lipat dari itu semua. Itu loh rumus hidup yang memang harus kita jalani bareng-bareng. Ya harus kita upayakan. Wis toh, sama nek karo bapak ibu, terus sangatan batoatan derek dawo, ojo suka ngeyel apalagi menyusahkan, membuat nangis orang tua. Itu rumus kesuksesan hidup sampean. Sama tanya kepada bapak ibu guru, kepada bapak kepala sekolah, kepada teman-teman, bahkan di sekitar adik-adik semuanya, amati saja mereka yang tidak mau birrul walidain kepada orang tua, sudah ada saja problem hidupnya itu. Kebetulan ketika kuliah yo ini masalah, ketika nanti nikah dilalah yo ini ujian, ketika punya putra yo diuji, ketika cari pekerja yo mangel, kayak gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur walaupun beliau ini sudah tidak ada, tapi tetap birrul walidain saya jalankan. Dan saya ingin terus membantu kedua orang tua, termasuk dengan cara apa? Ya seperti ini, saya ingin berbagi kepada adik-adik. Insya Allah kalau seperti ini saya amalkan, saya berharap dan Allah pasti, saya yakin Allah pasti akan melihat ini semuanya. Kebaikan yang saya berikan kepada adik-adik, kalau itu diterima dan diamalkan, maka saya dapat 2 kebaikan. Kebaikan yang diberikan bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, diajarkan kepada adik-adik dan adik-adik mengamalkan, maka beliau dapat 2 kebaikan dan 2 pahala. 1 pahala dari kebaikan
kebaikan yang beliau lakukan, yang kedua pahala dari kebaikan yang adik-adik lakukan ila yaumil qiyamah, pahalanya terus ngalir kepada kami. Lunti, oh ini dari si A, walaupun saya sudah wafat ya misalnya, beliau sudah sholat Gusti Allah, tapi tetap pahala itu ngalir. Itulah konsep al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang punya selama itu diamalkan dalam kebaikan. Rasulullah Muhammad sambut. Yang terakhir, orang itu kalau sudah mau memberikan kebaikan kepada orang lain, saya ulang, orang itu kalau sudah mau memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah pasti memberi kebaikan kepada dia. Saya kasih contoh. Adik-adik kalau ada bayi, agar ongkolnya tidak kemana-mana, air kencingnya dipakai apa? Perlak atau pampers? Pampers ya? Oke. Di dunia ini ternyata Allah menciptakan ada manusia sing ngurusi ongkol. Artinya apa? Akhirnya punya pabrik pampers, miliaran triliunan uangnya urusi ongkol. Contoh lagi, adik-adik punya telinga, ya kan? Punya telinga, ada kotoran di telinga. Cara membersihkannya biasanya dengan apa? Cotton bud. Hari ini Allah menciptakan manusia sing urusannya mek resiki itulah kira-kira ya. Akhirnya punya pabrik cotton bud suki. Iki mek urusan dunia. Urusan akhirat, kebaikan-kebaikan dunia bersifat akhirat, ibadah dan sebagainya yang dilakukan Bapak Ibu kepala dan Bapak Ibu guru ini. Maka prinsip kita jadi orang baik itu tak sekarang. Ayo bareng-bareng jadi orang yang baik. Dengan bagaimana caranya? Mulai hari ini berproses jadi yang terbaik. Tirakat berproseslah. Insya Allah hasil sudah ditata oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga adik-adik akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, etika attitude-nya baik, taat kepada bapak ibunya di rumah, taat kepada bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, dan tentu beliau-beliau selama ini mengajari kita. Yakinlah adik-adik ya, bahwa hidup ini apa sih yang dicari kecuali kebahagiaan? Ada kan? Yang orang pengen susah ada. Dan kebahagiaan sejati adalah manakala kita nanti sowan kepada Allah dalam kondisi bahagia. Bayi lahir dalam kondisi menangis, ya kan? Tapi sekitarnya tertawa semua, betul? Karena bahagia. Sebaliknya, kita berharap, kita sowan kepada Allah, kita yang tertawa, kita yang bahagia, walaupun sekitar kita semuanya menangis. Paham? Semoga sukses semuanya. Barokah semuanya. Nanti kita tunggu prestasi-prestasi dari santri-santri di SM kita ini, prestasi-prestasi yang akan ditorehkan dari berbagai passion atau berbagai konsentrasi tadi, atau berbagai konsentrasi tadi itu. Ayo jangan nanggung. Kalau jadi ahli YouTuber misalnya, kalau jadi ahli media, ahli teknik, pokoknya apa polis, jangan nanggung. Tapi caranya tirakat berproses. Itu saja, banyak kekurangan kehilangan dari saya, mohon maaf. Jika ingin sharing nanti dengan saya, silahkan hubungi saya. Pak, saya ingin menulis buku, ayo. Pak, saya ingin ngaji, ayo. Silahkan, saya ada beberapa jadwal kajian juga. Kajiannya begini nih, bukannya kitab-kitab besar yang mudah. Saya kajiannya seperti ini dengan teman-teman mahasiswa ini. Tadi malam dengan Ibu IPPN Boyolali, kemarin dengan mahasiswa beasiswa Basnas itu, dan lain sebagainya. Insya Allah bahagia, enak hidup ini ya, enak hidup ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa materi yang disampaikan pagi hari ini, Mbak. Mudah-mudahan apa yang teman-teman sampaikan semuanya memberikan manfaat yang
luar biasa, baik manfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Anak-anak, itu tadi paparan yang sangat berarti buat masa depan kalian tentunya. Jangan sampai apa yang disampaikan ini tadi hanya sebatas di dunia, tapi kami harapkan semuanya bisa diterapkan, bisa dilakukan sebaik mungkin, karena tidak semua berkesempatan untuk mendapatkan materi yang disampaikan beliau. Sekali lagi kita beri aplaus Bapak Kiai Haji Nafis. Mudah-mudahan ke depan ada banyak lagi tema-tema yang luar biasa yang bisa di-sharingkan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan penjenengan dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah, dan anak-anak kami juga mendapatkan sesuatu hal yang berarti untuk masa depannya. Amin. Anak-anak, nanti sebelumnya kita foto dulu, terus nanti bisa kembali melanjutkan kegiatan KPM di kelasnya. Gitu. Terima kasih semuanya. Kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah bersama-sama, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.